Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat ummati khairul umam." Umatku dijadikan sebagai umat terbaik gitu. Artinya umat Islam ini adalah umat terbaik gitu. Untuk itulah izinkan saya untuk menjelaskan tentang Nabi Isa alaihissalam, yaitu turun kedua kalinya ke dunia ini gitu loh. Artinya ke bumi ini turun yang kedua kalinya. Nah, hal ini sebenarnya adalah ditunggu-tunggu oleh orang Kristen. Karena orang Kristen mengira Tuhannya itu akan datang. Sementara umat Islam dia itu menunggunya berbeda gitu, beda konteks. Umat Islam bukan menunggu syariat baru, tidak. Karena apa? Karena Nabi Muhammad, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah sudah finish sampai akhir kiamat gitu loh. Sedangkan umat Islam itu menunggu cuman Nabi Isa ini berjuang di dalam Islam itu sendiri. Karena Nabi Isa dia itu pasti mengikuti syariat Rasulullah SAW. Karena Nabi Isa tidak pernah membawa syariat sendiri gitu. Nabi Isa ini diutus ini tidak pernah membawa syariat sendiri gitu. Di zaman dulu Nabi Isa ini mengikuti syariat Nabi Musa gitu loh. Nah, sekarang pun ketika datang kedua kalinya, maka Nabi Isa ini akan mengikuti syariat Rasulullah Muhammad SAW, dan dia akan menjadi seorang muslim, menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan berjuang bersama-sama dengan orang Islam gitu loh. Nah, ini bedanya. Di dalam surat saya bacakan ya, banyak orang menggunakan surat Ali Imran 144. Bahkan ini ada orang muslim sendiri, YouTuber. Ini YouTuber, dia itu pernah mengatakan bahwa surat Al-Imran 144 inilah yang dijadikan rujukan bahwa semuanya itu meninggal gitu loh. Semua para usulan dahulu itu harus meninggal gitu. Artinya Nabi Isa itu juga dikatakan meninggal dunia gitu loh. Nah, padahal di dalam surat Al-Imran itu di situ mengandung sebuah pertanyaan. Contohnya seperti ini. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu terbalik ke belakang atau murtad? Nah, di sini kan Di sini kan mengandung sebuah pertanyaan. Nah, guys, Al-Imran itu 144 ini hanya penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak wafat gitu loh. Surat Al-Imran ayat 144 ini cuma penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak wafat di saat perang Uhud gitu loh. Karena apa? Karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW difitnah habis-habisan, bahwa Nabi Muhammad SAW dikatakan meninggal orang-orang kafir, dikatakan terbunuh oleh orang-orang kafir ketika perang Uhud. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Gitu loh. Nah, kalau bicara tentang meninggalnya para utusan, misalkan para utusan seperti Nabi Isa misalkan, itu maka tidak tepat jika menggunakan ayat ini, karena ayat ini adalah sebuah pertanyaan gitu loh. Apakah gitu loh. Itu kan kalau orang ada yang menggunakan kalimat ini, ayat ini, saya kira orang itu salah memahami tentang konteks ayat Al-Imran 144 tersebut gitu. Dan pada saat itu terbukti Rasulullah SAW pada saat itu tidak wafat gitu loh. Itu tidak wafat. Nabi Muhammad tidak wafat, cuman difitnah oleh orang kafir, orang-orang musyrik ini difitnah bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat di perang Uhud gitu. Ini kan cuma sekedar fitnahan. Nah, ayat-ayat seperti ini tidak bisa dijadikan rujukan kepada bahwa semua para utusan itu meninggal gitu loh.
terdahulu itu meninggal, karena di sini adalah pertanyaan, mengandung sebuah pertanyaan gitu. Nah, sekarang saya akan paparkan di dalam apa ya, dalil-dalil yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam ini sebenarnya banyak sekali di dalam Al-Qur'an gitu. Artinya Nabi Isa ini diselamatkan dan diangkat secara utuh. Artinya fisik dan jasad itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala banyak gitu loh. Contohnya seperti misalkan apa ya, di dalam surat Ali Imran ayat 55. Di sini kan terdapat apa ya? Kalimatnya tuwafikah wa rafi'ukah gitu. Nah, di situ kan innahu inni mutawaffikah wa rafi'ukah. Nah, ini yang disebut dengan kalimat apa ya, taqdim wa ta'khir di sini. Artinya apa ya, mengedepankan yang akhir dan mengakhirkan yang apa yang depan gitu loh. Ini sering terjadi sampai sekarang dalam bahasa Arab gitu loh. Artinya ucapan yang dahulu diakhirkan dan ucapan yang akhir didahulukan itu sampai sekarang pun masih di dalam bahasa Arab itu masih ada gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua surat An-Nisa 157 dan 158 gitu loh. Di situ dikatakan bal rafa'ahullahu ilaihi. Artinya Allah ini mengangkat, ketika ayat 157 mengatakan tidak dibunuh dan tidak disalib, ini kan bicara tentang fisik, dibunuh dan disalib. Maka di ayat 158 nyata Allah menjawab bal rafa'ahullahu ilaihi. Artinya bahkan Allah mengangkatnya secara sempurna gitu. Ini konteksnya berbicara soal fisik gitu loh. Dan juga di dalam surat Al-Maidah ayat 117, falamma tawaffaitani. Nah, ini juga berbicara tentang apa ya? Itu merujuk kepada sebuah dalil bahwa Nabi Isa itu masih hidup gitu loh. Terus juga yang paling kuat lagi adalah surat Az-Zukhruf ayat 61. Di situ dikatakan wa innahu la'ilmul lisaah gitu loh. Artinya wa innahu, sesungguhnya Nabi Isa la ilmul lisaah, sebagai pengetahuan bagi kita bahwa kiamat itu sudah dekat gitu. Artinya begini, Nabi Isa itu sebagai tanda-tanda, sebagai pengetahuan bagi kita umat Islam bahwa ketika Nabi Isa itu datang, maka kiamat itu benar-benar sudah dekat gitu loh. Nah, ketika misalkan ada orang yang mengatakan Nabi Isa itu wafat, gak usah ditunggu-tunggu. Nah, ada YouTuber yang dia itu YouTuber Muslim, dia itu mengatakan gak usah wafat, Nabi Isa gak akan datang lagi. Nah, ini sebenarnya apa ya, bermasalah gitu. Karena di dalam surat Az-Zukhruf 61 ada kalimat wa innahu la'ilmul lisa. Nah, kalau Nabi Isa itu meninggal, maka wa innahu la'ilmul lisa ini tidak berfungsi gitu loh. Secara otomatis orang itu menolak Az-Zukhruf 61 sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat gitu. Nah, sebenarnya logika dia sendiri yang apa, bertentangan gitu loh. Artinya logika dia nggak nyampe ke pemahaman seperti itu gitu loh. Nah, saya mulai bahas tentang ilmu tafsir ya. Ilmu tafsir di dalam surat Al-Imran 55 itu banyak sekali para ulama menjelaskan, bahkan riwayat Ibnu Abbas dan Hasan Al-Basri, ayat ini mutawaffikah wa rafi'akah, ayat ini adalah mengangkat dan mewafatkan di akhir zaman gitu. Ini yang disebut dengan taqdim wa ta'khir gitu. Riwayat Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri gitu. Terus Imam lagi ada juga lagi Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Darul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur juz 3 halaman 590 halaman 59 598, dia itu juga mengatakan seperti itu gitu. Artinya mengangkat dan mewafatkan di akhir zaman gitu loh. Artinya Nabi Isa itu diangkat dengan sempurna, diangkat dengan jasad dan ruhnya, kemudian akan meninggal di akhir zaman gitu. Terus menurut tafsir Syekh Fakhruddin Ar-Razi, terus dalam tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib, di situ di dalam juz 8 ayat yang ke berapa ya? Ayat yang ke
74 sampai 78 kalau nggak salah ya di situ ya. Juz 8 halaman 74 yang halaman 74 sampai 78. Bahkan di situ dijelaskan ada kabar dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Isa alaihissalam akan turun, akan nuzul, dan setelah itu baru akan diwafatkan. Itulah menurut beberapa tafsir para ulama gitu. Nah ini namanya takdim wa takhir namanya gitu. Bahkan Al-Imam Hafidz Jalaluddin As-Suyuti tafsir Ad-Durrul Mansur juz 3 596-nya memaknai dengan kalimat mutawaffikah ini bermakna ditidur gitu loh. Generasi tabi'in pun seperti Imam Hasan Al-Bari, Rasulullah SAW berkata begini, bersabda kepada orang Yahudi, Nabi Isa ini belum meninggal dan akan kembali sebelum kiamat gitu. Ini sabda Rasulullah Muhammad SAW di dalam beberapa tafsir gitu. Di dalam hadisnya disebut begitu, dan riwayat ini adalah mutawatir gitu. Dan juga menyinggung masalah itu tadi tentang surat Al-Imran ayat yang ke-55 ya kan, di situ dijelaskan seperti demikian. Juga berbicara tentang Al-Maidah 117. Bahkan orang YouTuber muslim ini yang mengatakan jangan menunggu Nabi Isa tidak akan turun. Ini memberikan sebuah dalil tentang ayat Al-Maidah 117 ini. Padahal di situ para ulama banyak dengan menafsirkan mengangkat ke langit dalam keadaan hidup gitu. Nah, kalimat tawaffaitani ini, kalimat wafat ini adalah mengangkat ke langit dengan keadaan hidup gitu. Artinya dengan sempurna. Coba silahkan Anda baca di dalam karangan Dr. Muhammad Hasan Al-Hamshi di dalam tafsir Wabayan gitu. Silakan Anda baca di situ. Terus bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani mengenai ayat ini, mengenai ayat Al-Maidah 117 ini, di dalam tafsir Munirnya, dia itu juga mengatakan seperti itu, artinya mengangkat ke langit dalam keadaan hidup gitu. Bahkan Syekh Al-Wahidi dalam tafsir Al-Wajiz juga seperti itu gitu loh. Mengangkat ke langit dalam keadaan hidup dan sempurna gitu loh. Bahkan ada para ulama mengenai mengenai tafsir Al-Maidah 117 ini berpendapat bahwa Al-Maidah 117 ini konteksnya adalah di hari kiamat nanti gitu. Ini berbicara tentang di hari kiamat nanti yang akan datang. Makanya menggunakan kalimat tawaffaitani gitu loh. Terus sekarang berbicara tentang, kan tadi apa dalilnya yang saya bicarakan tadi tentang Az-Zukhruf 61 tadi ya. Dalil sebagai bukti di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu benar-benar masih hidup gitu. Bahkan di dalam surat Az-Zukhruf 61 di situ ada kalimat la ilmul lisaah. Lah ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Karena apa? Karena la ilmul lisaah sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat gitu. Nah di sini kalau misalkan orang yang mengatakan Nabi Isa itu sudah meninggal dan tidak akan datang lagi, maka ayat Az-Zukhruf 61 ini apa gitu loh. Gunanya untuk apa gitu loh. Az-Zukhruf 61 berarti harus dibuang juga gitu loh. Karena apa? Karena kedatangan Nabi Isa alaihissalam ini adalah sebagai tanda-tanda bahwa hari kiamat itu benar-benar sudah dekat. Bahkan di Dr. Muhammad Hasan dalam tafsirnya, Dr. Muhammad Hasan dalam tafsirnya Wabayan tersebut, yang seperti yang saya tadi katakan itu, kedatangan Nabi Isa alaihissalam ini sebagai pertanda dekatnya hari kiamat gitu. Nah ini berdasarkan Az-Zukhruf 61 tersebut gitu.
Bahkan lagi-lagi Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi kedatangannya ini kedatangan Nabi Isa ini salah satu dari tanda-tanda kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Pertanda itu apa? Benar-benar kiamat itu sudah dekat. Kedatangan Nabi Isa ini sebagai tanda bahwa hari kiamat itu benar-benar sudah dekat gitu. Bahkan Ibnu Abbas ini ulama salaf, sahabat Nabi ini, tafsir Ibnu Abbas keluarnya penafsiran Ibnu Abbas ini maksudnya. Penafsiran Ibnu Abbas ini keluarnya Nabi Isa alaihissalam sebelum kiamat gitu. Artinya keluarnya Nabi Isa ini sebagai sebelum kiamat ketika memaknai tentang Az-Zukhruf 61 tersebut. Artinya sebagai tanda ketika Nabi Isa itu datang, kiamat benar-benar sudah dekat gitu loh. Bahkan pendapat tafsir Ibnu Abbas ini dinukil oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, terus Imam At-Tabrani dan Al-Haisami. Itu yang mereka nukil dari pendapat Ibnu Abbas tersebut gitu loh. Bahkan Hasan Basri ini adalah generasi tabi'in kalau nggak salah ya. Dia itu juga mengatakan bahwa Nabi Isa itu nuzul gitu, turun ke bumi sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat gitu. Juga Imam Qatadah itu pertanda, semua mengatakan demikian. Bahkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya yaitu tafsirnya kalau nggak salah itu Al-Qur'anul Azim kalau nggak salah tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir di dalam Al-Qur'anul Azim itu jilid yang ke-7 halaman 236. Di situ ayatul lisaah, innahu ayatul lisaah gitu. Bahkan dia mengatakan ayatul lisaah gitu. Artinya dia itu tidak lagi menggunakan la'ilmul lisaah, itu memaknai la'ilmul lisaah, wa innahu la'ilmul lisaah itu dimaknai dengan ayatul lisaah gitu. Artinya tanda-tanda hari kiamat gitu. Bahkan di dalam Ibnu Katsir mengatakan karena riwayat dari Abi Hurairah, dari Abdullah bin Abbas, terus Abi Al-Aliyah, Abi Malik, Ikrimah, Hasan Basri, Qatadah, terus ada dan seterusnya tadi itu dikatakan riwayatnya itu adalah mutawatir gitu. Itu sangat-sangat mutawatir. Nah, persoalannya begini. YouTuber itu kan logikanya itu kan seperti umat terjemahan, mungkin saya nggak menuduh ya. Terus dia itu tidak paham tentang kalimat wafat gitu. Nah, kalimat wafat ini tidak wafat sehingga bermasalah dengan logikanya dia sendiri. Sehingga ketika di dalam Al-Qur'an ada kalimat wafat, dia itu dikira sudah meninggal gitu. Padahal kalimat wafat itu banyak bervariasi dalam kalimat wafat di dalam versi bahasa Arab itu mempunyai banyak makna gitu loh, banyak arti gitu loh, tergantung konteks. Bahkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-60. Surat Al-An'am yang ke-60 itu juga menjelaskan seperti yang ada di layar ini ya. Seperti ada di layar ini. Nah, kalau misalkan kalimat wafat tawaffakum, ya tawafakum. Nah, kalau tawafakum, kalimat wafat ini dimaknai mati. Manusia ini mati berapa kali gitu? Mati berapa kali? Beribu kali gitu. Kenapa? Karena malam hari wafat, siang hari bangun lagi. Terus kemudian malam hari wafat lagi, siang hari bangun lagi. Kalimat malam wafat lagi. Nah, kalau kalimat wafat hanya diartikan meninggal atau mati saja, maka orang itu bermasalah gitu. Berarti orang itu tidak memahami kalimat wafat tersebut. Jika orang itu paham kalimat wafat yang ada di yang versi bahasa Arab, yang di dalam bahasa Arab, maka dia itu saya kira tidak akan pernah mengeluarkan statement-statement yang nyeleneh-nyeleneh gitu.
Artinya sehingga apa? Bahkan dia itu menyalahkan para ulama salaf, menyalahkan ahli tafsir, menyalahkan semua orang, menyalahkan Depak dan semuanya. Itu yang sebenarnya yang bermasalah YouTuber itu sendiri, tidak memahami konteks daripada kalimat wafat yang di dalam bahasa Arab. Bahkan gini ya, di dalam apa ya? Di dalam bahasa Arab, orang bayar hutang itu bisa menggunakan kalimat wafat gitu loh. Seperti ini, tawaffa dainakum gitu. Tawaffa dainuka gitu. Nah, kalimat wafat ini digunakan untuk bayar hutang. Nah, kalau misalkan wafat itu mati, terus kemudian bayar hutang itu apa? Padahal kalimat wafat itu bisa digunakan untuk bayar gitu loh. Bayar hutang, bayar belanjaan, bayar apa gitu. Itu bisa menggunakan kalimat wafat gitu di dalam bahasa Arab gitu. Nah, ini sebenarnya ketika YouTuber tadi yang sok-sok menguasai ilmu apalah gitu loh. Dia itu sebenarnya tidak mempunyai referensi yang jelas gitu loh. Dia itu tidak mempunyai dalil-dalil yang jelas. Karena apa? Menurut saya setelah dia itu paham tentang kalimat wafat di dalam ajaran di dalam bahasa Arab, tentu dia itu akan ambiar semuanya gitu loh. Berhubung dia konteksnya tidak paham tentang kalimat wafat, maka bermasalah. Logikanya sendiri yang bermasalah gitu loh sebenarnya gitu loh. Yang bermasalah itu logikanya sendiri gitu loh. Nah, ini berbeda ya. Karena apa? Karena YouTuber itu mengatakan begini, oh itu kan apa, kalau mengatakan Nabi Isa datang kan sama dengan Kristen gitu loh. Nah, disinilah letak kesalahannya juga gitu loh. Menurut saya ini salah gitu. Umat Islam ini bukan apa ya, Nabi Isa sudah tahu Nabi Isa ini tidak pernah membawa syariat ketika diutus gitu. Artinya ketika dulu diutus dia, Nabi Isa ini membawa syariat, mengikuti syariatnya Nabi Musa. Nah, ketika datang kedua kali Nabi Isa ini membawa melakukan syariat yang ada di dalam Islam gitu. Artinya Nabi Isa ini berjuang bersama-sama dengan orang-orang Islam gitu loh. Nah, dan menjadi hakim, artinya orang-orang kafir itu yang dihakimi. Menjadi orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik ini yang dihakimi oleh Nabi Isa alaihissalam gitu loh. Dan di situ disebutkan sebagai apa, mematahkan salib. Nah, mematahkan salib di sini jangan mengartikan secara secara harfiah. Artinya datang ke gereja, lihat salib dipotong, jalan-jalan, lihat salib di jalan dihancurkan. Bukan seperti itu konteksnya. Artinya mematahkan argumen orang yang mengatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Artinya menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan gitu loh. Artinya Nabi Isa ini menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan gitu. Nah, kalau saya baca di dalam Bible itu sebenarnya ada tanda-tanda seperti itu juga gitu. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23 di situ dikatakan Yesus jelas menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan. Contoh begini. Ketika ada orang kafir, ketika misalkan pendeta dengan semangatnya barang siapa percaya Yesus pasti masuk surga gitu. Maka di situ Yesus sendiri yang menolak. Hei pendeta, bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan itu yang masuk kerajaan surga gitu. Nah, di sini sehebat apapun orang itu, Yesus tetap menolak orang tersebut gitu loh. Walaupun dia itu bermukjizat, dapat mengusir setan, mampu bermukjizat gitu. Dia itu tetap ditolak oleh Yesus itu sendiri. Kapan Yesus berterus terang? Nanti setelah menjelang hari kiamat tersebut, di hari terakhir. Nah, disebut di hari terakhir ini ada menjelang kiamat gitu loh. Nah, disitulah Yesus akan menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan gitu loh. Ini sebenarnya konteksnya berbeda gitu loh. Nah, ketika ada orang YouTuber mengatakan, oh jangan menunggu Nabi Isa gitu. Itu sebenarnya alasannya, dasarnya itu apa gitu loh, dasarnya. Al-Quran ini bertentangan. Sebenarnya yang bertentangan ini logikanya dia sendiri gitu. Dia itu tidak paham tentang kalimat wafat dalam versi bahasa Arab itu seperti apa gitu loh.
Dia itu cuman paham terjemahan yang terjemahkan ke dalam Indonesia, sehingga apa logikanya kalau ketika melihat wafat itu mati gitu loh. Sehingga apa? Ketika logikanya tidak sampai pada kalimat wafat versi bahasa Arab, maka dia itu seolah-olah mau menyalahkan semuanya, seolah-olah lainnya itu para ahli tafsir tidak jujur. Terus kemudian Depak tidak jujur dan seterusnya, dianggap tidak jujur, padahal dia sendiri yang tidak paham tentang kalimat wafat di dalam versi bahasa Arab gitu loh. Ini hati-hati sebenarnya gitu loh. Banyak sekali hal-hal yang menjelaskan tentang apa ya, tentang Nabi Isa itu akan datang gitu loh. Nah kalau umat Kristen nggak usah menunggu, kan umat Kristen beda. Kalau umat Kristen menunggu Tuhan kan begitu, menunggu juru selamat. Sedangkan umat Islam tidak gitu loh. Umat Islam ini abah syariatnya ini tetap ajaran Islam. Bahkan Nabi Isa itu ketika datang dia itu akan berjuang bersama-sama dengan orang Islam dan akan membela umat Islam gitu loh. Karena berjuang bersama-sama dengan umat Islam gitu loh. Nah itu yang perlu kita kita pahami bersama, bahwa apa ya, Nabi Isa itu terbukti bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah apa ya, belum meninggal dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan meninggal nanti setelah menjelang kiamat gitu loh. Kenapa? Karena kedatangan Nabi Isa ini sebagai tanda-tanda bahwa kiamat itu benar-benar sudah dekat. Di dalam surat As-Zukhruf 61 itu disebut dengan la'ilmul lisaah. Nah, ketika kalimat wafat itu ada, ini menyinggung lagi masalah YouTuber tadi ya. Dia itu YouTuber dan kemudian dia itu mengatakan apa ya? Wafat itu ketika dimakna dengan mengangkat atau mengangkat dan tidak diartikan meninggal, maka katanya tidak jujur katanya para penafsir itu, para penterjemah ini katanya. Bahkan setelah saya tanya kepada dia konfirmasi, ilmu apa yang anda kuasai, ternyata dia tidak pernah bisa menjawab ilmu apa yang dia kuasai gitu. Nah kemudian saya tunjukkan ayat Al-An'am 60 ini gitu. Dalam surat Al-An'am seperti di layar ini saya tunjukkan kalimat yang ada di layar ini juga menggunakan kalimat wafat gitu loh. Nah, kalau memang kalimat ini harus diartikan mati, meninggal juga, berarti manusia ini meninggal berulang-ulang gitu. Artinya malam meninggal, siang hidup lagi, malam lagi meninggal, begitu sepanjang hari begitu terus. Padahal konteksnya kan tidur malam hari gitu. Konteksnya ini tidur malam hari, siang bangun lagi, malam hari tidur lagi, siang hari bangun. Nah, kalau kalimat wafat di sini diartikan harus mati, maka orang yang mengatakan itu juga bermasalah di sini gitu loh. Berarti dia itu cuman tidak memahami tentang kalimat wafat di dalam versi bahasa Arab itu seperti apa. Dikira wafat itu seperti bahasa Indonesia gitu loh. Kalau bahasa Indonesia kan wafatnya, meninggalnya, wafatnya almarhum ini kan tahunya kalau versi bahasa Indonesia kan satu makna, mati, meninggal kan gitu. Kalau versi bahasa Indonesia wafat ini, kalimat wafat ini cuman satu versi, meninggal, mati gitu loh kalau versi bahasa Indonesianya wafat ini. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab, orang bayar hutang bisa menggunakan kalimat wafat. Orang bayar baju itu bisa menggunakan kalimat wafat. Orang ngangkat bisa menggunakan kalimat wafat gitu loh. Seperti misalkan tawafadainukah gitu loh. Ini menggunakan kalimat wafat gitu loh. Padahal dia itu bayar hutang. Nah ini kan bermasalah. Contohnya seperti surat Al-An'am ini. Ini kan apa ya, tawafakum billaili. Kemudian majarahtum bin nahar. Itu tiap hari begitu sampai kepada ajal yang ditentukan. Contohnya gini. Kalau misalkan umur orang itu 60 tahun misalkan ya, 60 tahun. Kemudian mulai dari
awal dari umur 1 hari dia itu malam itu mati, siang hidup, besoknya malam mati, siang hidup lagi. Kemudian besoknya lagi malam mati, siang hidup lagi. Ini berapa kali ini? Mati berapa kali manusia gitu loh. Karena kalimatnya di sini menggunakan kalimat wafat gitu loh. Kalimat bahasa Arabnya gitu loh. Tetapi ketika dimaknai menidurkan, nah orang YouTuber tadi mengatakan, oh ini tidak jujur gitu. Padahal dia sendiri yang tidak memahami tentang bahasa Arab gitu loh. Yang bermasalah itu dia sendiri gitu loh. Yang bermasalah itu dia sendiri sebenarnya gitu loh. Logikanya dia sendiri yang tidak nyampe gitu loh. Artinya minimnya pengetahuan dia tentang Al-Quran sehingga dia itu tidak mampu mencerna kalimat wafat seperti apa, dan akhirnya berani menyalahkan para ilmu tafsir dan berani menyalahkan para ulama. Nah ini yang bermasalah logika, karena dia itu mengatakan berdasarkan arkeologi, sementara dia itu tidak tahu arkeologi itu apa, nggak tahu. Terus bagaimana metode penelitiannya, nggak tahu. Terus kemudian sistem yang ada di dalam yang disebut dengan arkeologi, tentang bagaimana cara penelitiannya juga nggak tahu. Cuman membaca berdasarkan arkeologi. Itu kalau yang mengatakan berdasarkan arkeologi itu orang liberal, itu berbahaya gitu loh bagi pengetahuan dia gitu loh. Disitulah menurut saya kebuntuan cara dia memahami tentang Al-Quran gitu. Karena minimnya pengetahuan di dalam Al-Quran sehingga membuat dia itu menjadi buntu gitu loh. Nah, ke dalam kebuntuan itu dia tidak mau belajar, tapi langsung menyalahkan, menjas orang lain gitu. Nah, disinilah persoalannya. Menurut saya YouTuber yang mengatakan Al-Quran bertentangan, jika dikatakan siapapun orangnya yang mengatakan Al-Quran bertentangan di dalam di dalam ayat yang lain, jika dikatakan masih hidup, berarti dia itu menurut saya tidak menguasai tentang kalimat wafat di dalam versi bahasa Arab gitu. Itu aja sebenarnya. Dia itu hanya tahu bahasa Indonesia, dia itu hanya tahu terjemahan, kemudian dia itu sok tahu, gitu aja menurut saya. Itulah sekedar informasi dari saya. Sebenarnya saya tidak mau menanggapi tentang masalah ini, tetapi kalau kelihatannya ini semakin melebar, maka ini video ini sebagai tanggapan dari bahwa Nabi Isa itu benar-benar akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda-tanda datangnya hari kiamat. Datangnya Nabi Isa cuma sebagai tanda-tanda gitu loh. Kalau Nabi Isa turun, kiamat benar-benar sudah dekat. Itu cuma tanda-tanda. Gak akan ada yang merubah syariat di dalam ajaran Islam. Tidak ada. Bahkan Nabi Isa itu sendiri mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul gitu. Seandainya semua utusan itu masih hidup semua misalkan ya, tentu saja semua para utusan itu pasti mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang terakhir. Tentu saja semua para nabi, semua para utusan pasti mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itulah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Nah, Islam ini sudah sempurna. Nah, selain misalkan gini ya, selain ajaran apapun selain daripada Islam, selain daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, selain daripada ajaran yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu ditolak sampai hari kiamat gitu. Nah, walaupun Nabi Isa ini datang misalkan membawa syariat sendiri, Nabi Isa ini pasti ditolak gitu loh oleh Allah Subhanahu wa taala jika membawa syariatnya sendiri, tidak mengikuti syariat Islam, tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, pasti ditolak. Karena di dalam Islam lakum akmaltu lakum artinya selain daripada
agama Islam akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. La yuqbalu minhu ghairul Islam gitu loh. Artinya selain Islam ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan juga ada kalimat seperti ini, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama menurut Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam gitu loh. Ketika misalkan ada orang baru mengajarkan selain daripada Islam, bahkan orang itu ditolak siapapun itu gitu loh. Bahkan Nabi Isa pun kalau sudah datang setelah Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Isa ini adalah mengikuti syariat Islam, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW dan sebagai menjadi umat Nabi Muhammad SAW gitu loh. Saya kira begitu aja, karena ini hanya merupakan sebuah tanggapan dari dari teman sendiri atau dari teman. Juga ada pendeta yang berbicara tentang kedatangan Nabi Isa ini, maka saya menanggapi keduanya secara bersamaan gitu. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semua. Salah, kalau ada kata-kata yang salah pada diri saya atau ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.